Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama HND Channel. Buat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman masih dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebelum kita mereaksi video tersebut, ada baiknya saya mohon dukungan untuk channel ini dengan cara pencet tombol like, subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan saja video yang berikut ini. Halo teman-teman, balik lagi sama Mimi nih. Hampir mirip seperti video-video sebelumnya, kali ini kita akan kembali membahas soal timnas. Tapi lebih fokus, kita akan mengulas soal langkah besar PSSI dalam meningkatkan perkembangan sepak bola Indonesia. Di mana terbaru, coba untuk moving forward ke depan dengan lebih cepat, PSSI mampu menarik lebih banyak sponsor untuk timnas Indonesia. Gak tanggung-tanggung, jumlahnya hingga ratusan miliar. Lantas, apakah arti dari bergabungnya banyak sponsor untuk timnas Indonesia? Dan seperti apakah rencana PSSI setelah ini? Kita akan ulas hal tersebut dalam rangkuman berikut ini. Sosial media Malaysia juga mau kembali membangun sepak bolanya. Ada coach baru katanya. Kita akan hire CEO. Kita akan lakukan ini ya. Ini kembali apapun yang kita sudah dapatkan hari ini jangan berpuas diri. Kita harus moving forward, kita harus jaga mimpi kita. Kalau tidak ya kita lewat lagi. Ya, melihat timnas Indonesia sukses bersaing dengan tim-tim top Asia, layaknya Arab Saudi, Bahrain, China, hingga Australia. Kita nggak sebut Jepang karena Jepang levelnya masih jauh di atas kita ya. Tapi melihat hal itu, banyak tim-tim di kawasan ASEAN mulai menempatkan Indonesia sebagai acuan mereka untuk berprestasi. Maksudnya begini, mereka ingin bahwa timnas mereka juga mampu bersaing di level Asia. Dan itu kenapa perubahan terus dilakukan tim-tim tersebut. Seperti bagaimana Thailand juga mulai banyak menggunakan pemain keturunan, tercatat di AFF ini aja ada 6 pemain keturunan di timnas Thailand. Sementara itu Vietnam kembali menggunakan pelatih asal Korea usai memecat Philip Troussiat. Selain itu, Vietnam juga mulai menaturalisasi pemain, di mana kini di skuad timnas senior mereka ada 1 pemain keturunan, yakni sang kiper Philip Nguyen, dan penyerang asal Brasil atau naturalisasi yakni Rafael San. Sementara di Malaysia, selain sempat coba mencari para pemain heritage atau keturunan seperti timnas Indonesia, kini publik Malaysia yang merasa prestasi mereka gitu-gitu aja atau tidak ada peningkatan, akhirnya memilih untuk merombak total kepengurusan. Federasi mereka berubah dengan CEO baru hingga 2 pelatih anyar baru-baru ini bahkan telah diumumkan, di mana posisi dari Pau Marti, pelatih Malaysia saat ini, akan digantikan oleh Peter Klamovski. Sedangkan untuk pelatih timnas U23, mereka akan dilatih oleh Novusi Zain. Menurut media-media di Malaysia, ini adalah revolusi sepak bola Malaya. Seperti yang dituliskan oleh akun Home of Malaya, revolusi Harimau Malaya bermula. Melihat apa yang dilakukan tim-tim ASEAN untuk coba memperbaiki skuadnya dan mengejar Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi, yakni level Asia, Indonesia pun gak tinggal diam.
Di bawah kepengurusan Erick Thohir, ia sadar bahwa Indonesia harus terus moving forward atau terus melangkah ke depan. Karena jika Indonesia sudah merasa puas sampai di sini saja dan gak melangkah ke depan, tentu kita bisa saja dikejar dan dilewati tim lain. Untuk itu, beragam langkah saat ini dilakukan PSSI guna terus meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Di mana hal pertama yang paling penting baru-baru ini dilakukan, yaitu mengumpulkan modal untuk sepak bola. Seperti kita tahu, sama seperti sebuah klub sepak bola profesional, timnas yang kuat juga membutuhkan modal yang gak sedikit. Dan itulah yang sukses dilakukan PSSI. Saat terbaru, 25 sponsor dilaporkan telah teken kontrak bersama timnas atau PSSI. Menurut laporan yang kita kutip dari Skor Indonesia, dukungan sponsor mencapai 300 miliar rupiah. Angka yang sangat besar yang diperkirakan akan memberikan impact cukup besar dalam upaya PSSI membangun sepak bola Indonesia. Seperti kita tahu, Pak Erick sebelumnya telah menjelaskan, jika untuk membangun sepak bola Indonesia, PSSI atau Timnas membutuhkan nilai hingga 650 miliar rupiah. Ya kembali seperti yang saya sampaikan, tidak mungkin kita bergantung hanya dari pemerintah. 650 miliar lebih adalah angka yang fantastis. Saya juga tidak pernah terpikir mengelola sepak bola itu angkanya segitu besar. Kalau dulu di bola basket 30-40 cukup, di badminton mungkin 80. Ini benar-benar hampir bisa 7-10 kali lipat. Artinya ya memang peran pemerintah, private sector harus menjadi. Ya, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, 25 sponsor yang mendukung timnas Indonesia, diantaranya adalah PT Freeport Indonesia, Bank Mandiri, BRI, Astra Financial, Sinarmas, Indosat Uridu, dan juga Indomilk. Selain itu, ada juga sponsor terbaru yang bergabung, seperti Oppo, yang menjadi mitra ke-25 sebagai official smartphone partner timnas Indonesia. Ya, tentu saja keberhasilan ini menunjukkan bahwa PSSI semakin dipercaya oleh berbagai perusahaan untuk mendukung kemajuan sepak bola nasional. Selain juga membuktikan bahwa Erick Thohir mampu membuat PSSI jadi organisasi yang sehat dan menguntungkan bagi timnas Indonesia mulai direalisasikan. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan anggaran itu timnas bisa bersaing dengan negara-negara top Asia? Di sini kami akan gunakan perbandingan anggaran di negara-negara lain. Jadi menurut pendapat Erick Thohir yang kami kutip dari laporan Okezone, anggaran Indonesia yang ada di angka 650 miliar sebenarnya tergolong masih kecil apabila dibandingkan dengan timnas Jepang. Tim yang memiliki pembinaan sepak bola terbaik di Asia, bahkan mungkin salah satu di dunia itu, memerlukan dana hingga 170 juta US dollar atau 3,4 triliun rupiah. Sedangkan Vietnam dan Thailand sudah di angka 1 triliun rupiah untuk anggaran tiap tahunnya. Itu kalau kita bandingkan dengan Jepang, kalau Jepang itu kurang lebih angkanya 170 juta US dollar atau 3,4 triliun rupiah. Jauh kita. Negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand itu sudah di angka 1 triliun rupiah, ujar Erick Thohir. Besarnya anggaran itulah yang membuat Jepang mampu bersaing di pentas dunia. Dengan Thailand dan Vietnam punya pemain-pemain liga yang bagus, di mana klub-klub di liga domestik mereka mampu bersaing di level IFC. Sederhananya, dengan dana yang besar, jika dimanfaatkan dengan baik, sepak bola juga bisa berkembang. Meskipun dana yang dimiliki timnas Indonesia saat ini belum terlalu besar, namun jika dimanfaatkan secara baik, tanpa adanya dana yang dikorupsi, hasilnya juga sudah bisa kita lihat kok. Di Liga 1, kita sudah bisa melihat penggunaan VAR, wasit-wasit yang makin baik, berkat komisi wasit yang dipimpin sosok dari Jepang. Pelatihan yang dilakukan pelatih-pelatih akademi yang digelar PSSI bekerja sama dengan FIFA juga bisa membantu pengembangan grassroots di Indonesia. Selain itu, kita juga bisa mengontrak coach-in hingga coach mochi. Para pemain timnas juga selalu bisa mendapatkan fasilitas terbaik, seperti charter pesawat hingga lain-lain yang menunjang kenyamanan para pemain timnas sebelum bertanding. Sekali lagi, itu kenapa sepak bola tak bisa lepas dari modal. Semakin besar modal, makin bagus pembinaannya. Meskipun tentu saja, modal bukan segala-galanya.
karena ada faktor lain yang juga menentukan. Sekarang, yang pasti, Indonesia ingin terus berbenah dan coba untuk maju. Pak Erick sebagai pemimpin nahkoda sepak bola Indonesia gak ingin berpuas diri. Piala Dunia adalah targetnya, target realistis yang ada di depan mata. 2025 akan jadi penentuan. Apakah sejarah itu akan terukir? Kita nantikan saja, teman-teman. Teman-teman, timnas Indonesia saat ini udah menjadi contoh loh. Udah menjadi contoh untuk timnas-timnas yang ada di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, karena mereka udah mengikuti atau udah banyak menaturalisasi pemain. Thailand juga ada, Vietnam juga ada, Malaysia juga ada. Bahkan Malaysia juga sekarang udah mau mencari pengganti pelatih. Gitu. Makanya Pak Erick Thohir mengingatkan, kita jangan sampai bisa dikejar oleh timnas-timnas yang lain. Kalau bisa mereka maju, kita lebih maju. Gitu. Jangan sampai kita bisa disusul oleh mereka. Makanya Pak Erick Thohir udah mencari sponsor untuk biaya timnas kita. Sekarang aja udah masuk sponsor itu 25 sponsor kalau nggak salah. Itu biaya total semua 300 miliar. Itu kalau nggak salah sih. Ya mudah-mudahan dengan dana segede itu bisa memberi atau menjadikan timnas kita lebih baik lagi. Syukur-syukur timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia untuk tahun 2026 besok. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikianlah video yang barusan sama-sama kita reaksi. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.